Assalamualaikum Bu Tati, Bu Devi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya mendengar hari ini Bu Tati dan Bu Devi akan topik coaching ya? Iya. Karena saya ada masalah sedikit, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Tati. Oh begitu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang basic coaching ya, yang kita telah ketahui bahwa di basic coaching itu ada satu kemitraan, kedua kreatif, ketiga memaksimalkan coaching. Ya, sebelum mempraktekkan coaching, saya akan mengingatkan terlebih dahulu kepada Bu Tati sebagai coach dan Bu Devi sebagai coachee, di mana kriteria coach yang akan dilakukan Bu Tati yaitu harus mendengarkan aktif, mempertanyakan pertanyaan yang berbobot dan tidak menjudge ya Bu ya, tidak berasumsi yang berlebihan, dan percakapan harus sesuai dengan alur tirta yang telah kita pelajari di modul 2.3. Dan apakah Bu Tati dan Bu Devi sudah mengerti? Sudah siap? Siap Bu. Oh ya. Dan satu lagi Bu ya, ada pertanyaan yang belum saya sampaikan kepada Bu Tati. Iya, Bolehkah Bu. saya mempertanyakan pertanyaan itu? Oh iya, silakan Ibu dengan terbuka. Ya. Satu, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Bu? Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot ya kepada Bu Devi, supaya Bu Devi mampu menggali potensi dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya akan mencoba menjadi pendengar aktif, mendengarkan Bu Devi dengan aktif, dan tentunya dengan kesadaran yang penuh, bersikap sabar dan terbuka dalam mendengarkan cerita-cerita permasalahan dari Bu Devi. Kemudian saya juga tidak lupa menerapkan model tirta, di mana saya akan menyampaikan tujuannya, kemudian mencoba mengidentifikasi masalah dari Bu Devi, bertanya mengenai rencana apa yang akan Bu Devi lakukan dalam menyelesaikan masalahnya, sampai ke tanggung jawab dalam komitmen dan perencanaan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Bu Devi. Ya. Itu mungkin yang akan saya persiapkan dalam rubrik coaching kali ini. Bagus sekali Bu Tati sudah mempersiapkannya berarti ya. Ya. Ya, yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan mencoba untuk kesadaran penuh dan mendengarkan aktif, di mana saya akan mencoba bersifat terbuka dan sabar kepada Bu Devi menanggapi permasalahannya, dan saya akan berusaha tidak melakukan judgement atau memberikan asumsi kepada permasalahan yang Bu Devi kemukakan kepada saya gitu. Ya. Itu mungkin yang akan saya kembangkan. Ya, saya sudah jelas sekali apa yang dikatakan dengan Bu Tati. Ya. Sudah siap Bu Tati melakukan coaching? Oh ya, indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini apa? Indikatornya dari kompetensi yang saya kembangkan, saya harus mampu memberdayakan coach di sini adalah Bu Devi, supaya dia mampu terbuka kepada saya, dan saya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Devi dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga ketika Bu Devi coaching itu Bu Devi bisa merasa lebih lega dan tentunya mampu menyelesaikan masalah. Oh iya, bagus sekali Bu Tati. Sudah siap Bu Tati dan Bu Devi? Siap. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Devi. Gimana kemarin katanya ada yang dibicarakan apa Bu? Iya nih Bu, apakah Ibu ada waktu nih hari ini? Ada, kebetulan saya tadi sudah selesai kegiatan pembelajaran. Ya. Gini Bu, seperti yang saya sampaikan kemarin kan saya sempat cerita ya dengan Ibu ya, kalau saya ada masalah terutama di kelas saya. Jadi kebetulan kan tahun ini saya sebagai wali kelas 12 ya Bu ya. Nah saya kebingungan Ibu, karena ada salah satu siswa saya itu, dia itu malas dalam belajar di kelas Ibu gitu. Jadi
Saya tuh bingung karena kan sebentar lagi anak kelas 12 itu kan harus lulus sekolah ya Bu ya, sedangkan anak tersebut malas-malasan dalam belajar Bu. Jadi hari ini ibu itu ingin membicarakan murid ibu yang memiliki rasa malas ketika pembelajaran di kelas. Itu Bu ya? Iya betul. Coba Bu gambarkan malasnya itu seperti apa ya? Kebetulan nih saya mengalami sendiri juga ya Bu ya, ketika saya saat mengajar di kelas, anak tersebut diberi tugas dia tidak pernah mengerjakan. Ketika saya sedang menjelaskan materi, anak tersebut tidak memperhatikan, dan bahkan pernah dengan saya juga itu pada saat pembelajaran anak tersebut malah tidur Ibu. Kemudian ada beberapa guru nih yang menyampaikan kepada saya, Bu, bahwa anak tersebut katanya tidak pernah mengerjakan tugas gitu, malahan ya sering malas, malah tidur juga Ibu. Iya. Nah, dari cerita ibu saya jadi pengen tahu ya, kalau kira-kira kita beri nilai level dari 1 sampai 10, ada di level berapa ya tingkat kemalasannya? Kalau menurut saya nih Bu, anak tersebut level kemalasannya sudah di 5 Bu. Oh, rendah ya berarti Iya, tingkat kemalasannya. Rendah sekali Bu. Iya. Berarti harus segera ada solusi ya kalau Betul, begitu. Ibu. Nah, kira-kira solusi yang akan Ibu rencanakan nih untuk menghadapi siswa tersebut bagaimana? Kalau untuk rencana, saya pertama akan mencoba melakukan pendekatan Ibu dengan siswa tersebut ya. Saya akan cari tahu informasinya, alasan anak tersebut bisa malas dalam belajar. Kemudian saya akan mencoba memanggil kedua orang tuanya. Kemudian saya kolaborasi dengan guru BK dan kesiswaan Ibu. Iya. Mudah bagus juga ya rencana yang udah Ibu miliki. Nah, tentunya mudah-mudahan sih berjalan lancar ya. Tapi jika ada hambatan nih, kira-kira apa ya hambatan yang akan Ibu hadapi ketika Ibu sedang menjalankan rencana tersebut? Kalau dari segi hambatan sih, kalau yang saya pikirkan itu Bu, terutama ketika memanggil kedua orang tua ya Bu ya. Iya. Orang tuanya itu ternyata mereka tuh bekerja dua-duanya. Iya. Terus kadangkala suka kerja di luar kota Bu. Nah mungkin itu jadi penyebab bagi siswanya juga kurang motivasi dalam belajar gitu, karena kurang perhatian ya Bu ya. Di rumahnya dia sering sendirian Ibu itu. Jadi kalau dengar dari cerita Ibu mah kurang perhatian, Iya. sama ibu orang tuanya sibuk bekerja begitu ya. Iya betul. Iya. Mudah-mudahan ya Ibu bisa menyelesaikan permasalahan dengan rencana yang tadi Ibu kemukakan dan tidak ada hambatan. Jika nih rencana sudah berjalan dengan baik, kira-kira menurut Ibu ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya kalau menurut saya sebagai wali kelasnya ya Bu ya, satu, siswa tersebut bisa mengumpulkan tugas yang tertinggal Ibu. Saya mengharapkan siswa itu dapat koordinasi dengan guru yang bersangkutan untuk memberikan tugas ulang ya Bu ya. Kemudian anak tersebut harus mengumpulkan secepatnya agar nilainya itu tidak tertinggal Ibu, sehingga tidak mempengaruhi kelulusan gitu Bu. Iya. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar. Nah, tentunya Ibu tidak bisa bekerja sendiri ya. Kira-kira nih siapa ya yang bisa Ibu libatkan dalam menjaga komitmen rencana Ibu agar bisa berjalan dengan baik? Kalau untuk yang bisa diajak kerjasama itu, yang pertama itu saya mungkin ke siswanya dulu juga ya Bu ya, karena kan siswanya juga harus berani tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian saya akan coba libatkan dengan orang tua, karena kan pendidikan itu kan biasanya dari rumahnya dulu ya Bu ya. Jika anaknya malas berarti ada masalah nih di rumahnya gitu. Saya akan coba koordinasi terus dengan orang tuanya, kemudian dengan guru BK, dan saya sendiri sebagai wali kelasnya ya Bu ya, dan yang terakhir dengan kesiswaannya Ibu. Gitu. Ya bagus. Kira-kira kapan nih Ibu akan menjalankan rencana Ibu nih? Untuk kegiatan yang akan dilaksanakannya itu insya Allah 2 hari lagi Bu, saya akan coba untuk memanggil kedua orang tuanya Ya. ke sekolah Ibu. 2 hari berarti udah cepat ya, lebih cepat lebih baik. Nanti
kalau udah 2 hari nih saya jadi penasaran rencana ibu tadi yang telah ibu gambarkan dan ibu akan laksanakan. Saya jadi penasaran dari hasil rencana ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali, bisa ngobrol-ngobrol kembali, sehingga saya ingin tahu bagaimana semangat anak itu di dalam kelasnya. Iya betul Bu, saya sangat berharap sekali nih anak tersebut bisa rajin dalam belajar ya Bu ya, dan terutama nanti saya bisa bincang-bincang lagi dengan Ibu. Siap. Gimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah. Setelah kita ngobrol. Saya sedikit lega Bu, karena saya dari kemarin kepikiran terus Bu. Pasti karena mau ujiannya dia. Iya betul Bu. Ya, mudah-mudahan rencananya dapat berhasil. Kalau Ya. gitu saya lanjut ke kelas lagi Bu. Boleh Bu Depi. Ya. Ya. Terima kasih Bu Sama-sama Tati, Bu Pak Depi. Hari. Iya. Ya, Bu Tati, tadi saya sudah melihat Bu Tati mengobservasi, meng-coaching Bu Depi. Nah, di sini saya melihat Bu Tati sudah baik ya, sudah menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan Bu Depi dengan baik, dan pertanyaan juga berbobot ya Bu ya, bagus sekali. Nah, di sini ada pertanyaan ya Bu ya, yang Bu Tati jawab ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang akan diinginkan itu terwujud? Saya tadi dalam melaksanakan proses coaching dengan Bu Depi menggunakan alur Tirta, di mana saya menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari Bu Depi, lalu bertanya mengenai rencana aksinya dalam menyelesaikan, dan sampai tanggung jawab yang akan Bu Depi lakukan dalam merencanakan aksi nyata tersebut. Itu kemudian saya juga mencoba menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya mampu untuk menggali potensi Bu Depi dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin itu indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan dalam proses coaching yang saya laksanakan bersama Bu Depi. Iya. Kedepannya Bu Tati, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Tati? Mungkin saya akan lebih mengembangkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga nanti ketika kegiatan coaching lagi saya bisa sharing juga untuk permasalahan yang dihadapi Bu Depi untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sama dengan masalah Bu Depi. Mungkin itu dimana saya juga tidak akan melakukan judgement kemudian berasumsi, sehingga Bu Depi mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Bagus sekali Bu Tati. Semoga sukses ya Bu Tati, Bu Terima Depi. kasih, Bu Ya, Depi. terima Ya. kasih informasinya. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Tuti, Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Depi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Saya rada galau nih, makanya ingin sharing dengan Bu Tuti, ingin coaching. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, baik. Hari ini mau ada kegiatan coaching ya antara Bu Iya, Tuti betul, dengan betul. Bu Tati. Tapi Bu Tuti ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, boleh Bu? Boleh? Ya. Jadi dalam kegiatan coaching itu ya Bu ya, ada prinsip coaching. Ibu yang pertama itu ada kemitraan, di mana Ibu itu sebagai mitranya dari Bu Tati ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua adanya kreatif. Nah, jadi nanti diusahakan Bu Tuti itu kreatif dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Tati ya, sehingga Bu Tati bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga memaksimalkan coaching ya. Nah, selain dari prinsip ada juga kompetensi yang harus dikembangkan Ibu dalam kegiatan coaching ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian adanya pertanyaan yang berbobot, dan perlunya kesadaran penuh Ibu. Itu. Nah, sebelum kegiatan dimulai Bu, saya ingin bertanya juga Bu, boleh nggak Bu? Boleh Bu Depi. Ya. Saya ingin menanyakan nih Bu, bagaimana nih rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Tuti dengan Bu Tati?
Iya, kebetulan saya sudah menyiapkan kompetensi yang sudah saya akan lakukan kepada Bu Tati, yaitu mendengarkan aktif Bu Tati. Oh iya, mendengarkan aktif ya, ya. Selain dari mendengarkan aktif, ada lagi Bu? Oh iya, kesadaran penuh, kehadiran penuh, kesadaran penuh, terus akan mempertanyakan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Kemudian itu ya kompetensi yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching. Selain itu, untuk indikator ketercapaiannya Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan itu bagian mana nih indikatornya? Nah, saya ingin mendengarkan aktif Bu. Saya akan mendengarkan Bu Tati dengan aktif, semoga dan beliau bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, sudah bagus itu Ibu untuk indikatornya Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan lancar. Mangga Ibu silakan untuk kegiatan coachingnya bisa dimulai. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Tati. Bu, gimana nih, ada waktu tidak? Ada, alhamdulillah ada apa Bu Tati? Ada yang bisa Bu Tati ceritakan kepada saya? Iya, ini nih saya ingin berbagi cerita. Saya ini lagi galau Bu. Galaunya kenapa Bu Tati? Iya gini Bu ya, seperti yang Ibu ketahui kalau saya itu kan mengajar kelas 6 ya, dimana kelas 6 itu adalah kegiatan akhir ya. Iya. Dari mulai ujian praktek, kemudian ujian akhir sekolah, penilaian sumatif akhir semester, diikuti pengolahan nilai. Nah jadi lagi banyak-banyaknya lah ya tugas. Belum lagi saya diberi tugas tambahan oleh ibu kepala sekolah untuk melatih siswa yang ikut OSN. Terus ibu juga tahu ya kalau saya itu mengikuti program guru penggerak, di mana tugas-tugasnya rada lumayan menyita waktu. Kemudian ya belum lagi di rumah saya itu kebetulan anak yang besar akhir-akhir ini sering kambuh sakit asmanya, mungkin karena cuaca juga ya. Jadi itu membuat saya menjadi kurang bisa membagi waktu, sehingga pekerjaan saya menumpuk akhirnya keteteran. Akibat dari itu otomatis semangat saya menjadi berkurang, terutama ketika saya mengajar di kelas. Karena malamnya saya mengerjakan tugas dan pagi-paginya saya harus mengajar. Nah itu membuat saya menjadi tidak bersemangat dan mempengaruhi kinerja saya dalam tugas inti saya sebagai guru dalam mengajar gitu. Iya. Itu Bu. Iya, saya dengar tugasnya banyak sekali yang Bu Tati. Iya, Bu. Wanita karir. Yang pertama tugas mengajar, yang kurang semangat kata Bu Tati. Terus tugas ibu rumah tangga. Betul. Ya. Terus yang terakhir itu guru penggerak ya Bu. Hebat sekali Bu. Tugasnya belum hebat, belum bisa membagi waktu. Bagus, itu sudah bagus Bu. Nah, sekarang dari situ saya melihat mendengar ibu tadi ada kurang semangat ya Bu ya. Iya. Kalau dari situ ibu dari skala ibu skalakan kurang semangatnya dari rentan 1 sampai 10 di berapa Ibu? Kayaknya di 5 deh Bu ya. Saya udah mulai merasa down gitu, udah aduh ini saya harus gimana untuk membangkitkan semangat saya gitu. Saya udah merasa lagi di titik lah gitu Bu ya. Sehingga keteteran lah gitu dalam mengerjakan tugas-tugas, baik tugas sekolah, tugas guru penggerak maupun tugas-tugas di rumah yang Ibu tahu sendirilah tugas di rumah itu yang tak kunjung selesai. Betul sekali Bu Tati. Nah, kira-kira bagaimana solusi Ibu agar semangat itu bisa kembali lagi? Mungkin solusi yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan membuat skala prioritas gitu ya. Yang mana saya akan menuliskan atau melis kira-kira tugas mana yang saya harus kerjakan terlebih dahulu, kemudian mana tugas yang saya bisa tunda atau tugas mana yang bisa saya lakukan nanti. Mungkin saya akan membuat skala prioritas dalam tugas-tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Itu mungkin solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba membuat list jadwal nih keseharian mungkin ya. Kalau sekarang dalam ininya mah
mini program harian mungkin ya iya, dalam iya. melaksanakan tugasnya, sehingga nanti saya akan tahu nih saya hari ini mau mengerjakan apa, dan saya kayak sekarang saya jam segini harus mengerjakan apa. Mungkin saya akan membuat schedule itu dulu mungkin ya. Oh, iya. Lalu apa hambatan atau yang dapat menghalangi Bu Tati dalam kurang semangat itu? Hambatannya sebenarnya dari diri saya sendiri ya. Untuk diri saya, bagaimana caranya saya itu bisa melawan rasa malas, rasa jenuh, rasa lelah. Itu mungkin saya harus mencoba berbagai alternatif gitu ya. Mungkin sekarang salah satunya saya berbagi sharing dengan ibu, kemudian saya akan mau mencoba membangkitkan, menyadarkan diri bahwa saya itu siapa dan saya itu harus bagaimana. Mungkin hambatan yang datang dari diri saya akan sedikit saya bisa kurangi mungkin ya. Kemudian hambatan dari luar, misalnya selain tugas sekolah, kadang ada hambatan dari luar, dari saudara yang mungkin mengajak pergi atau apa gitu ya. Nah itu bisa mengganggu kan pada rencana-rencana program yang telah saya buat. Mungkin itu Bu. Ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Tati dalam hal ini? Kalau yang dapat membantu sebenarnya banyak ya. Kalau di sekolah mungkin rekan sejawat saya ya yang sama-sama mengajar. Di kelas 6 saya bisa berbagi tugas, kemudian dengan ibu kepala sekolah sehingga saya bisa membantu meminta bantuan lagi untuk saya meminta rekan terutama dalam mungkin melatih OSN. Iya. Dan kalau di rumah ya tentunya suami lah Ya, ya pasti. mungkin yang bisa saya ajak kerjasama untuk dapat berbagi tugas dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin itu Bu ya, orang-orang yang bisa membantu, dan anak saya nih supaya dia bisa lebih paham lagi bahwa bundanya itu adalah sekarang lagi banyak pekerjaan, mungkin memberi pengertian kepada mereka supaya mereka lebih sadar dan paham betul bahwa bundanya sedang banyak kegiatan mungkin. Nah, setelah sharing kita hari ini, bagaimana perasaan kita? Plong Bu, aduh saya Alhamdulillah. jadi plong, saya jadi semakin yakin akan rencana yang akan saya lakukan ke depannya, sehingga saya mampu membangkitkan kembali semangat saya terutama dalam mengajar, dalam mengerjakan tugas-tugas, sehingga tugas saya tidak keteteran, bisa melaksanakan tugas dengan tepat waktu lagi. Ya. Mudah-mudahan semangat Ibu dapat kembali ya Bu ya, Bu Tati, dan bisa membagi waktu nanti bertemu dengan saya. Kita cerita kembali lagi ya Bu ya. Siap Bu, siap. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Tati. Saya menjadi lega nih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Bagaimana Bu Tuti, sudah selesai kegiatan coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai. Ya tadi saya sedikit melihat nih ya kegiatan coaching antara Bu Tuti dengan Bu Tati. Saya lihat Bu Tati sangat antusias ya menceritakan masalahnya gitu, luar biasa gitu. Nah, menurut Bu Tuti nih, setelah tadi kegiatan coaching ya, apakah indikator yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya ya, apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah tercapai. Tadi saya sudah mendengarkan penuh, terus kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan mempertanyakan pertanyaan berbobot. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi juga saya juga sudah melihat ya bahwa Ibu sudah menggunakan Alur Tirta ya, di mana ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksinya ya, apa yang akan dilakukan Bu Tati sudah ada, kemudian yang terakhir itu ada komitmen dan tanggung jawabnya ya gitu. Nah kemudian kira-kira nih untuk kegiatan coaching selanjutnya ada kompetensi apa nih yang akan Ibu tingkatkan gitu Bu? Pasti saya dari pertanyaan berbobot ya Bu ya, untuk menggali coach sehingga coach bisa mengutarakan atau mengutarakan solusinya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, Bu Tuti dan Devi. untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya lebih jelas lagi, lebih bagus lagi lah ya Iya, Bu. terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Deti, Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam. Iya, saya dengar katanya hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Betul. Ya, di mana yang menjadi coachnya adalah Bu Depi ya? Ya, saya sebagai coachnya ya Bu ya. Oh iya, Bu Depi coach, berarti Bu Tuti adalah coaching. Saya nih mau mengingatkan sedikit nih kepada Boleh, Bu Tuti, Bu Depi dan Bu Tuti ya, bahwa dalam kegiatan coaching itu harus ada 3 prinsip ya. Yang pertama, kita itu bahwa dalam coaching adalah sebagai mitra, kemudian Ibu harus mencoba kreatif supaya Ibu mampu menggali dan memberdayakan coaching. Dan yang ketiga, Ibu bisa menjadi memberdayakan coaching ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kemukakan. Nah, kemudian jangan lupa juga ada kompetensi ya, di mana yang pertama Ibu harus menjadi pendengar penuh nih, yang penuh kesadaran, kemudian Ibu menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang Ibu ajukan supaya bisa lebih terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu mampu memberdayakan Bu Tuti untuk mengemukakan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selain itu saya mau bertanya nih, rubrik penilaian dari percakapan coachingnya Ibu sudah siap? Alhamdulillah, Ibu sudah saya siapkan. Kebetulan saya di sini akan mendengarkan aktif ya Bu ya, dalam kegiatan coaching ini, di mana saya tidak akan berasumsi dan tidak akan menjudge Bu. Kemudian apa lagi? Kemudian ada kesadaran penuh dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya. Nah, dari 4 kompetensi yang ingin dikembangkan, kira-kira yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang bagian mana? Untuk yang akan saya kembangkan itu Bu, di bagian mendengarkan aktif Bu. Oh ya. Berarti di mendengarkan aktif mana nanti Ibu tidak menjudge ya, betul, kemudian tidak berasumsi. Nah, kemudian indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini apa? Kira-kira nih. Untuk indikator ketercapaiannya, saya ingin Bu Tuti itu dapat mengemukakan ya Bu ya masalah yang dihadapinya, kemudian beliau itu mendapatkan solusi yang akan solusi dari masalah yang dimiliki oleh Bu Tuti. Bagus, jadi Ibu ingin Bu Tuti itu menggali potensinya sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Ya, boleh, bagus. Boleh, silakan dimulai kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan berjalan. Silakan. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Ibu Depi. Ya. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Gimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kabar Bu Tuti bagaimana? Alhamdulillah, ini banyak pikiran ya Bu. Banyak pikiran. Banyak pikiran, maka biar agak sedikit meringankan, jadi saya ingin sharing sama Bu Devi. Boleh minta waktunya Bu Devi? Boleh, maka Ibu gimana Bu? Alhamdulillah. Ada yang mau dibicarakan apa nih Bu? Mengenai apa? Iya, ini teh Bu Devi, saya kan mengajar di kelas 2. Di kelas 2 itu banyak yang belum bisa baca. Nah, setiap harinya sama saya diberi waktu membaca sama saya, berlatih membaca itu setelah pelajaran selesai. Nah, setelah itu banyak yang siswa mengalami peningkatan, sudah bisa baca. Nah, ini yang saya pikirkan ini kan kita sekarang itu kan semester genap, akan menghadapi pas ya nilai naik semester. Nah, itu akan kenaikan kelas. Nah, saya yang bingungkan ini ada satu orang yang belum bisa baca, yang saya pikirkan terus sampai di rumah. Jadi harus bagaimana ini anak, terus jadi PR-nya tuh Bu di rumah tuh dipikirkan terus harus bagaimana. Nah, itu saya tuh ingin saya sama Bu Devi harus bagaimana gitu. Masalahnya sangat luar biasa ya Bu ya, apalagi bisa kelas 2 ya Bu ya, di semester genap masih belum bisa baca ya. Iya, betul. Nah, menurut Bu Tuti nih,
siswa itu bisa dikatakan tidak bisa membacanya itu ada di level berapa Bu? Kira-kira di level 4 Bu Devi. Sangat tertinggal sekali ya Bu ya. Sangat. Gitu ya. Selain itu anaknya tuh tidak rajin sekolah Bu Devi, yang kayak ini yang juga. Oh, jadi penyebabnya itu mungkin karena itu juga ya Bu Iya. ya. Iya betul. Mungkin karena tidak pernah masuk sekolah, ya, malas ya Bu Iya ya. betul. Oh iya betul. Nah, kira-kira rencana yang akan Bu lakukan nih untuk anak tersebut apa nih Bu? Saya pasti rencananya pasti akan konsultasi dulu. Yang pertama ke anaknya dulu, yang kedua konsultasi kepada orang tuanya. Dan setelah diselidiki, ternyata dia itu tidak ada perhatian dari ibu, karena ibunya sudah tidak ada, broken home, sudah berpisah, ibu dan emaknya sudah berpisah. Ayahnya terlalu sibuk untuk bekerja, anaknya ditinggal sendiri. Seperti itu Bu. Jadi ada beberapa faktor ya Bu ya, betul. sehingga anak tersebut jadinya mengalami kesulitan dalam membaca ya Bu. Gitu ya. Nah kemudian apakah dari rencana itu kira-kira ada hambatannya nggak Bu? Hambatannya pastinya harusnya saya ada bantuan dari orang tuanya. Nah ini tidak ada. Nah itu ya hambatannya pastinya. Ya, jadi hambatannya itu ya, Iya. yang pertama itu dari orang tua Iya, ya. karena yang pertama kan dari rumah ya Bu ya. Iya, betul. Waktu yang lebih banyak itu dari rumah. Kalau dari sekolah kan cuma waktunya sebentar. Terus saya tidak tidak melihat anak itu saja, kan saya mengurusnya banyak. Jadi ya begitu. Iya, betul. Nah kemudian kira-kira kapan nih Bu rencana tersebut yang akan Ibu laksanakan? Nah rencananya saya mulai besok saya akan coba komunikasikan lagi sama anaknya, dan kalau sudah saya akan mengunjungi lagi keluarganya, minta bantuan agar anaknya biar cepat bisa membaca. Iya, betul Bu, itu harus segera dulu ya, apalagi kan sebentar lagi ada kegiatan pas ya Bu, karena kasihan ya Bu ya, Betul sekali. mengalami kesulitan membaca ya Bu ya. Nah itu kan untuk waktunya nanti saya juga yang mendengarkan cerita kembali ya dari Bu. Kemudian kira-kira siapa saja nih Bu yang akan terlibat dalam rencana atau komitmennya siapa aja? Paling saya yang pertama itu anak, siswanya terlebih dahulu, pendekatannya kepada siswa dulu, lalu yang kedua ayahnya. Jadi antara siswa dan ayahnya Ya, betul sekali. itu karena bagaimanapun pasti ada motivasi dari seorang ayahnya ya. Betul sekali. Ya, selanjutnya saya ingin mendengarkan kembali ya Bu hasilnya dari Bu Tuti nanti setelah memanggil kedua orang tuanya dan rencana lainnya itu ya. Mudah-mudahan bagus ya hasilnya. Mudah-mudahan bisa Amin. berjalan dengan baik ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu Devi telah mendengarkan jaringan dari saya. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Gimana Bu? Sudah selesai kegiatan coachingnya ya? Alhamdulillah sudah. Plong sekali. ya. Alhamdulillah ya, tadi kegiatan coachingnya saya perhatikan dan ada hal-hal yang saya catat. Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan lancar. Adapun hal yang ingin saya tanyakan ya Bu, dari pasca percakapan coaching tadi, ini ibu saya akan bertanya indikator ketercapaian dari kegiatan coaching tadi, indikator pengembangan yang ibu kembangkan dalam proses coaching tadi itu seperti apa? Untuk kegiatan tadi itu ya indikator yang saya kembangkan alhamdulillah sudah tersampaikan ya Bu. Kebetulan kan saya mengambil indikator pendengaran aktif di mana saya tidak berasumsi, kemudian tidak menjas. Kemudian saya juga adanya kesadaran penuh ketika saya mendengarkan cerita atau masalah dari Bu Tuti. Ya tadi saya juga perhatikan ya bahwa ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana tadi masalahnya adalah siswanya Bu Tuti yang tidak
bisa membaca gitu ya. Sedangkan sekarang udah akhir semester gitu ya, harusnya harus sudah bisa membaca karena kemungkinan nanti dia naik di kelas 3 materinya akan lebih sulit gitu ya. Nah, berarti tadi saya sudah melihat Ibu mengajukan pertanyaan kepada Bu Tuti, kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dari permasalahan Bu Tuti, dan yang tak lupa Ibu juga sudah memberdayakan Bu Tuti dalam mengajukan pertanyaan sehingga Bu Tuti mampu menggali dirinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan orang tuanya sehingga orang tuanya bisa membantu anak tersebut di rumah. Ibu juga sudah melaksanakan dengan tahapan tirta ya, menyampaikan tujuan tadi Bu Tuti ingin menyelesaikan atau berbagi sharing mungkin ya, berbagi dengan Ibu mengenai masalahnya. Kemudian Ibu udah mampu mengidentifikasi masalah, kemudian menggali rencana dari yang Bu Tuti kemukakan, dan sampai komitmen tanggung jawab yang Bu Tuti ambil. Saya rasa kegiatan coachingnya sudah berjalan, Ibu sudah mampu menggali potensi dari Bu Tuti. Nah, tadi Ibu kan penasaran nih katanya dengan rencana yang akan Bu Tuti laksanakan, sehingga nanti saya ingin tahu nih dari kegiatan coaching berikutnya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan. Untuk kegiatan coaching selanjutnya Ibu ya, untuk kompetensi yang saya akan kembangkan itu dengan kesadaran penuh Bu, saya akan lebih sabar dalam mendengarkan ya cerita atau masalah yang akan disampaikan oleh Bu Tuti, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu, karena saya semakin penasaran juga nih nanti kedepannya bagaimana hasil dari rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu Tuti. Bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti di proses coaching berikutnya Bu Tuti sudah mampu menyelesaikan masalahnya dan Ibu bisa menggali lagi permasalahan yang dikemukakan oleh Bu Tuti sehingga Bu Tuti mampu sampai mengantarkan anak tersebut menjadi anak yang bisa membaca sama dengan teman-teman. Terima kasih pada Bu Tuti dan kepada Bu Tuti. Sama-sama Ibu, terima kasih atas waktunya.